Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Segenap pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah, video kali ini kita bertemu lagi bersama-sama pada playlist kajian ilmu fikih mawaris. Alhamdulillah, sudah mulai sering ataupun banyak komentar yang sampai kepada kami bahwasanya di channel YouTube MZT Malang Raya ini, terkhusus di playlist ilmu faraid fikih mawaris, sudah beberapa pertanyaan yang masuk dan alhamdulillah mulai ada pesan ataupun peran yang konkret sedikit membantu kepada permasalahan masyarakat sekitar yang ada. Dan insya Allah kita akan terus beristiqomah untuk senantiasa menyampaikan dan mempelajari ilmu-ilmu agama yang sudah disampaikan oleh para ulama-ulama kita, sudah dirangkumkan oleh ulama-ulama salaf kita dalam kitab-kitabnya yang semuanya bersumber dari as-sunnah, bersumber dari Al-Quran, dari ijma' dan qiyas. Pada video kali ini kita akan membahas pertanyaan yang masuk kepada admin yang disampaikan kepada kami, dan intinya juga selain membahas pertanyaan dari penanya, kemudian kita akan mempraktekkan teori yang sudah kita pelajari, karena semakin sering kita mempraktekkan maka semakin mudah dan semakin mengingatkan kita kepada teori dan hal-hal yang sudah kita pelajari. Dalam permasalahan yang pertama yang sampai kepada kami, yaitu ketika ada seorang suami meninggal, kemudian meninggalkan keluarganya, namun dari sekian banyak yang keluarga, sudah bisa kami simpulkan bahwasanya yang mendapatkan warisan hanyalah istrinya dan kedua anak perempuannya. Maka berapakah harta warisan yang didapatkan oleh istri dan kedua anak perempuannya? Mari kita bahas. Tentunya permasalahan ini tidak terlalu sulit, dan kita tulis, coba kita praktekkan sebelum kita masuk kepada video lanjutan ini. Kita ingat-ingat, ahli waris yang ada hanyalah istri dan kedua anak perempuan. Coba sambil kita kerjakan dan kita praktekkan dari apa yang kita dapatkan di video-video sebelumnya. Permasalahan yang kita bahas kali ini yaitu ketika seorang ayah meninggal, kemudian meninggalkan ahli waris, istri, dan dua anak perempuan. Maka berapakah bagian masing-masing dari ahli waris ini? Kita lihat pertama, ada istri di sini. Maka istri bagian awalnya adalah 1/4. Namun ketika ada anak perempuan, atau kata lainnya ada far'un waris atau anak keturunan, anak cucu keturunan, maka istri tidak lagi mendapatkan 1/4 tetapi mendapatkan 1/8. Selanjutnya, berapakah bagian dua anak perempuan? Ketika ada satu anak perempuan bersama dengan anak perempuan yang lain, maka mereka berdua dikenal dengan istilah tamatsul, atau mereka saudari yang sederajat. Maka mereka berdua mendapatkan bagian warisan 2/3. Kita sudah mendapatkan angka 1/8 dan 2/3. Ada dua angka dari penyebut ini. Penyebut yang pertama bagian istri adalah 8, dan penyebut bagian anak-anak perempuan ini adalah 3. 8 dan 3, KPK dari dua angka tersebut adalah 24. Maka 24 kita tulis di sini dan kita jadikan aslul masalah atau pokok permasalahan.
Kalau sudah, kita tulis 24 di sini, dan cara menghitung bagian istri adalah 24 dibagi 8 sama dengan 3, dan 3 dikali 1 sama dengan 3, kita tulis di sini 3. Dan bagian anak perempuan yaitu 24 dibagi 3, dibagi penyebutnya, 24 dibagi 3 adalah 8, dan 8 dikali 2 sama dengan 16. Sudah kita dapatkan bagian masing-masing ini. Maka 16 untuk 2 anak perempuan adalah masing-masing 8. Tetapi kita belum membaginya, karena penjumlahan dari 16 ditambah 3 adalah 19. Maka tidak sesuai dengan jumlah pokok permasalahan, karena 19 lebih sedikit dari 24. Dan inilah yang kita pelajari di video sebelumnya, yaitu tentang permasalahan rod dan aul. Maka 24 di sini otomatis kita tulis, kita hapus 24 dan menjadi 19. Kita kurangi sehingga inilah permasalahan yang disebut dengan raddu, ar-raddu. Sehingga 16 ditambah 3 menjadi pas 19. Di sini 16 kita bagi 2 karena untuk 2 anak perempuan, sehingga masing-masing anak perempuan mendapatkan bagian 8 dari keseluruhan warisan yang ada. Dari 19 maka satu anak mendapatkan 8 ditambah 3 maka pas jumlahnya menjadi 19. Inilah hasil dari penghitungan atas permasalahan yang masuk kepada kami ketika seorang suami meninggal dan meninggalkan ahli waris istri serta 2 anak perempuan. Sudah kita dapatkan bagian masing-masing, yaitu anak perempuan 8, anak perempuan 8, dan istri 3 dari total keseluruhan 19 pokok permasalahan. Jadi tinggal kita lihat berapakah harta yang ditinggalkan oleh ahli waris ataupun yang ditinggalkan oleh mayit, orang yang meninggal. Jika suami meninggalkan harta 190 juta, maka 190 juta dibagi dengan 19 per 1 bagian adalah 10 juta rupiah. Jikalau bagian istri adalah 3, maka istri mendapatkan 30 juta. Dan jikalau satu anak perempuan mendapatkan 8 bagiannya, maka 10 juta dikali 8 adalah 80 juta. Dan begitu juga di anak perempuan yang kedua, dia juga mendapatkan 80 juta. 80 juta ditambah 80 juta, 160 juta ditambah 30 juta, sama dengan 190 juta rupiah, sesuai dan pas dengan harta yang ditinggalkan oleh suami. Itulah tadi video pembahasan tentang pertanyaan yang masuk kepada admin yang disampaikan kepada kami. Tentunya sangat mudah insya Allah bagi mereka yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah di video-video selanjutnya, selama ada pertanyaan yang masuk, insya Allah akan kita bahas bersama-sama demi memudahkan dan mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari dari teori-teori yang sudah pernah kita pelajari dan kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita untuk terus istiqomah belajar dan mempelajari ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan demi mendapatkan kedudukan di samping baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma musta'an alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.